Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki sepertiga bulan Ramadan yang kedua. Semoga apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan hingga saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, jariyah kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk membuktikan apakah ibadah kita, puasa kita, jariyah kita, sedekah kita sudah diterima oleh Allah atau belum, maka bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama sebagai bentuk atau bukti bahwa ibadah kita sudah diterima oleh Allah, yang pertama adalah semakin meningkatnya keistiqomahan di dalam kita beribadah, di dalam kita menjalani ibadah selanjutnya. Ada keistiqomahan, kerutinan atau keajekan di dalam kita menjalankan ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan melalui hadisnya, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Ya, artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berlanjut walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika di awal Ramadan atau ketika selama bulan Ramadan kita menjalankan puasa, maka setelah Ramadan nanti pasti akan ada semangat untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Ketika di bulan Ramadan kita bersemangat untuk melaksanakan yang namanya sholat sunnah, maka setelah Ramadan kita akan tetap bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah apapun itu, mulai duha, kemudian sholat sunat rawatib, sholat tahajud dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keistiqomahan, meningkatnya keistiqomahan di dalam ibadah kita setelah Ramadan nanti sebagai bentuk amal ibadah kita atau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda yang kedua, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan dalam diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadis Nabi menyampaikan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Artinya ketika hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, artinya ketika seseorang yang sudah selesai menjalankan kewajiban Ramadan, mulai dari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, setelah selesainya Ramadan, maka akan ada peningkatan amalan kita, dari sedekahnya, dari jariyahnya, dari kebaikannya kepada tetangga kanan kiri, dari kesopanan tutur sapanya dan lain-lain. Semuanya akan terlihat. Dan itu sebagai bentuk bahwa puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai tanda bahwa puasa kita diterima adalah adanya hiroh, adanya semangat
meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Manusia selain Nabi Muhammad, semuanya, kalau Nabi Muhammad jelas maksum. Kalau kita manusia yang lain, umat-umatnya, pasti sedikit atau banyak pernah melakukan yang namanya dosa dan maksiat. Sekecil apapun itu pasti pernah. Nah, ketika kita sudah meninggalkan Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan kita sudah berusaha mengendalikan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan lisan kita. Maka ketika selesai Ramadan, pengendalian itu, mulai pengendalian nafsu, syahwat, lisan, kemudian perbuatan jahat kita hentikan. Berarti itu adalah tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, yang artinya sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampunan atau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya akan kembali bening atau akan kembali jernih. Itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu mari setelah nanti selesai Ramadan kita lihat apakah dosa atau maksiat kita meningkat atau kita bisa menguranginya. Itu adalah bukti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebagai tanda bukti bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah adanya totalitas kita berhijrah menuju kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Maknanya adalah ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah puasa yang dari awal kita sudah dididik untuk menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan marah, menahan syahwat, menahan lisan dari segala bentuk yang dilarang. Maka ketika Ramadan selesai, kebaikan itu akan tetap melekat. Maka semangat untuk tetap mempertahankan diri kita menuju yang terbaik di hadapan Allah pasti akan terus berlanjut. Artinya totalitas berhijrah menuju kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, menuju kepada ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, sebagai bukti puasa kita diterima adalah sikap dan mental kita yang lebih terkendali, baik itu di dalam tutur kata kita, tutur sapa, kemudian sikap kita, dan juga kemampuan dalam mengendalikan emosi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qawla zuri wa amala bi, walaysa lillahi hajatan, walaysa Allahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih mengamalkannya maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang kita jaga. Artinya puasa kita akan sia-sia,
puasa kita selama bulan Ramadan akan sia-sia ketika setelah bulan Ramadan kita tetap berperilaku, bertutur sapa dengan tanpa mengendalikan ucapan kita, lisan kita, tangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita setelah Ramadan nanti. Ada bentuk sebagai puasa atau ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan diterima. Barang siapa mengharap pengampunan dan dengan Rohnya, dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir nanti, insya Allah ketika kita mampu mempertahankan dan melanjutkannya di bulan atau di pasca Ramadan, maka itulah bukti bahwa puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat dan diridhoi oleh Allah dan diterima sebagai amalan hasanah kita yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, bermanfaat untuk lingkungan tempat tinggal kita. Untuk semuanya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.